football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bernuansa pink, Real Madrid rilis jersey kandang dan tandang musim 2020-2021. Real Madrid mulai mempersiapkan perjalanan mereka di musim 2020-2021. El Real resmi memperkenalkan jersey kandang dan tandang mereka untuk musim depan. Untuk jersey kandang, Real Madrid masih menggunakan warna putih sebagai warna dasarnya dan menggunakan warna pink di bagian samping. Perbedaan yang cukup mencolok adalah pemilihan desain kerah, di mana jersey kandang Madrid ini menggunakan desain V-neck lawas. Sementara untuk jersey tandang mereka menggunakan warna pink sebagai warna dasar. Resmi, Victor Osimhen gabung Napoli. Napoli mengkonfirmasi perekrutan striker asal Nigeria Victor Osimhen dari Lille dengan nilai transfer yang kabarnya mencapai angka 50 juta euro. Osimhen yang mencetak 18 gol dari 38 penampilan untuk Lille pada musim 2019-2020 ini sebelumnya sempat dikait-kaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa menyusul performa impresifnya, termasuk Arsenal dan juga Liverpool. Kepala sepak bola Nigeria Amaju Pinnick yakin Osimhen akan bisa memberi dampak yang mirip dengan Diego Maradona di Napoli. Fantastis, Inter siap kontrak Messi senilai 4,5 triliun rupiah. Inter Milan masih punya rencana ambisius untuk memboyong Lionel Messi. Nerazzurri kabarnya menyiapkan kontrak senilai 260 juta euro atau setara 4,5 triliun rupiah. Bukannya tanpa pertimbangan, Inter berani membayar mahal Messi. Pasukan Antonio Conte yakin pemilik 6 Ballon d'Or itu bakal tetap memberi keuntungan ekonomis jika berhasil didatangkan ke Giuseppe Meazza. Kontrak Messi di Barcelona sendiri akan habis pada tahun depan. Jauh ini belum ada kesepakatan baru antara kedua belah pihak. Kendati Barcelona selalu bersikukuh bisa mengamankan pencetak gol terbanyak sepanjang masanya tersebut. Dortmund bersikukuh tahan Jadon Sancho dari incaran MU. Direktur Borussia Dortmund, Michael Zorc, menegaskan keinginan pihaknya untuk menahan Jadon Sancho agar tak hengkang ke Manchester United dalam bursa transfer musim panas ini. MU dikabarkan sudah mengajukan penawaran resmi untuk gelandang berusia 20 tahun tersebut. Namun, Dortmund selaku pemilik sah sang pemain belum menunjukkan keterbukaan untuk melepas sang pemain. Zorc menyatakan pihaknya masih memerlukan servis Sancho di dalam skuad di Borussen, meski disebut sudah menerima tawaran 120 juta pound sterling dari MU. Tolak Arsenal, Dayot Upamecano resmi perpanjang kontrak di RB Leipzig. Bek andalan RB Leipzig, Dayot Upamecano akhirnya menyudahi spekulasi mengenai masa depannya dengan resmi memperpanjang kontrak bersama di Rotten Bullen. Lewat laman resmi mereka, Leipzig mengkonfirmasi bahwa kontrak Upamecano resmi diperpanjang 3 tahun atau hingga 2023 mendatang. Raksasa Premier League Arsenal sempat diklaim sangat menginginkan Upamecano. Dengan perpanjangan ini, ambisi The Gunners pun kandas. Selain Arsenal, Upamecano juga sempat dihubungkan dengan jawara Bundesliga Bayern Munchen. Rela bayar 1,38 triliun rupiah, Juventus siap tikung Raul Jimenez dari MU. Juventus dikabarkan siap menikung Manchester United dalam mendapatkan jasa striker Wolverhampton Wanderers Raul Jimenez. Dilansir dari Sportskeda, Juventus dilaporkan telah membuat kesepakatan pribadi dengan Raul Jimenez. Juventus dilaporkan siap membayar biaya transfer Jimenez yang mencapai 80 juta euro atau sekitar 1,38 triliun rupiah. Tentu kabar ini akan membuat Manchester United geram. Pasalnya, Manchester United sudah terlebih dahulu mengincar pemain berusia 29 tahun tersebut. Di balik selebrasi gol Bruno Fernandes, bintang baru Manchester United Bruno Fernandes punya cara tersendiri untuk merayakan golnya.
Fernandes mengungkapkan ada kaitan selebrasi itu dengan putrinya. Fernandes seringkali terlihat meletakkan kedua tangan di telinganya setelah menjebol gawang lawan. Menurut pengakuan dia, selebrasi itu terinspirasi dari tingkah lucu putrinya Matilde. Bruno Fernandes belakangan memiliki cara yang berbeda untuk merayakan golnya, lantaran dia dan istrinya sedang menantikan kelahiran anak kedua mereka. Fernandes mengungkapkan, Matilde meminta dirinya mencetak gol lebih banyak lagi. Sentuhan Stefano Pioli buat Zlatan Ibrahimovic bertahan di AC Milan. Masa depan Zlatan Ibrahimovic yang sempat abu-abu dalam 3 bulan terakhir akhirnya mulai jelas. Ibrahimovic akhirnya diyakinkan untuk tetap bertahan di San Siro dan terus bekerja untuk Stefano Pioli di AC Milan. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic bakal mendapatkan bayaran sebesar 4 juta euro atau sekitar 69,3 miliar rupiah per musim. Diakui oleh Ibra bahwa faktor Stefano Pioli yang membuatnya bertahan di AC Milan. Sentuhan dari pelatih asal Italia itu telah membuktikan AC Milan dibenahi secara apik musim ini. Barcelona segera gelar negosiasi kontrak baru Ansu Fati. Klub La Liga Barcelona diberitakan tidak mau ambil resiko dengan masa depan Ansu Fati. El Blaugrana diberitakan siap memberikan kontrak baru untuk sang penyerang. Pihak Barcelona diberitakan sudah menjadwalkan pembicaraan dengan agen Fati. Pihak Fati juga menyambut baik rencana tersebut. Jika tidak ada halangan, kontrak baru Fati itu bisa kelar sebelum La Liga dimulai pada bulan September mendatang. Piala Liga Prancis, PSG juara usai kalahkan Lyon lewat adu penalti. Bermain di Stade de France, kedua tim gagal mencetak gol di masa normal dan perpanjangan waktu. Alhasil, laga harus dituntaskan lewat babak adu penalti. Di sesi tos-tosan ini, 6 penendang PSG sukses menjalankan tugasnya, sedangkan di kubu Lyon, Bertrand Traoré gagal mencetak gol di giliran ke-6. Short run from Traoré and now... Dengan demikian, impian Lyon lolos ke Liga Eropa musim depan pun kandas. Mereka juga tak bisa lolos lewat jalur klasemen setelah cuma finish di urutan ke-7. Sedangkan bagi PSG, hasil ini memantapkan dominasi mereka di Prancis. Sebelumnya, mereka sudah menyegel gelar Liga Prancis dan Piala Prancis. Piala Liga Prancis tak akan digelar per musim depan. PSG meraih trofi Piala Liga Prancis ke-9-nya. Les Parisiens adalah tim dengan koleksi Piala Liga Prancis terbanyak. Rekor itu sepertinya tidak akan dipecahkan oleh tim manapun, karena Piala Liga Prancis tidak akan diadakan lagi per musim 2020-2021. LFP selaku Federasi Sepak Bola Prancis telah mengumumkan hal tersebut. Jersey tandang Barca 2020-2021, hitam emas dan daur ulang botol plastik. Melalui unggahan di akun Twitter resminya, Barcelona memamerkan jersey tandang bernuansa hitam emas. Kostum tersebut masih diproduksi oleh perusahaan apparel asal Amerika Serikat Nike. Hitam menjadi warna dasar jersey ini, di bagian kerah logo klub dan Nike, serta sponsor utama memakai warna emas. Dikutip dari situs resmi Barca, jersey ini 100% polyester dan berasal dari daur ulang botol plastik yang dilebur untuk membuat benang halus. Material itu diharapkan bisa mengurangi dampak terhadap pencemaran lingkungan. Atlanta versus Inter, duel tim tertajam lawan pertahanan terbaik. Inter akan melawat ke Gewiss Stadium pada laga pekan ke-38 Liga Italia. Kedua tim sudah dipastikan finish di 4 besar, dengan pertaruhan terbesar adalah status runner-up. Yang membuat laga Atlanta versus Inter lebih menarik adalah catatan kedua tim. Atlanta merupakan tim tertajam di musim ini dengan 98 gol, sedangkan Inter punya pertahanan paling oke karena baru kemasukan 36 gol. Ketajaman Atlanta tentu saja bikin Inter waspada. Namun di saat yang sama, Nerazzurri tertarik mengukur diri sejauh mana bisa menghadapi tim yang mampu mencapai perempat final Liga Champions musim ini tersebut. Jelang final Piala FA 2019-2020, Lampard mau para pemain Chelsea tampil lepas. Derby London yang tersaji ketika Arsenal melawan Chelsea di final Piala FA 2019-2020.
Pertandingan itu sangat berarti untuk kedua tim karena Piala FA adalah satu-satunya ajang yang bisa mereka juarai musim ini. Namun pelatih Chelsea, Frank Lampard, tidak mau para pemain asuhannya itu terbebani saat tampil di Wembley Stadium. Lampard yakin The Blues bisa melewati final Piala FA dengan baik. Keyakinan Lampard tumbuh karena ada banyak pemain berpengalaman di dalam skuad Chelsea musim ini. Mereka telah beberapa kali bermain dalam pertandingan kritis yang menuntut ketenangan. Lampard hanya ingin Chelsea tampil maksimal seperti yang ditunjukkan mereka pada musim ini. Piala FA sebagai pelipur lara Arsenal. Arsenal lagi-lagi gagal finish 4 besar di Premier League, bahkan dengan posisi akhir di urutan 8, tim London Utara itu mencatatkan hasil terburuk dalam 25 tahun. Satu-satunya kesempatan tersisa untuk minimal mengurangi kesan hancurnya musim ini adalah dengan memenangi Piala FA. Arsenal akan menjalani derby kontra Chelsea di partai final. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengakui memenangi final ini akan jadi persembahan yang sepantasnya buat para supporter, mengingat perjalanan klub dalam beberapa tahun ke belakang tak terlalu baik. Pangeran Arab Saudi batal beli Newcastle United. Konsorsium Arab Saudi batal membeli Newcastle United. Penarikan diri dari proses jual beli ini disampaikan pada Kamis 30 Juli 2020. Uji kelayakan calon pemilik yang berlarut-larut dan berbelit-belit, serta situasi global yang tak menentu akibat pandemi COVID-19 disebut menjadi alasannya. Selepas batalnya akuisisi ini, Steve Lee menumpahkan kekecewaannya. Ia menyebut otoritas Premier League yang justru mengulur-ngulur proses akuisisi, ditambah klub-klub Liga Inggris tak mau Newcastle dibeli oleh Taipan asal Timur Tengah. Bayern Munich pastikan Thiago Alcantara hengkang, apakah menuju Liverpool? Pimpinan Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, mengkonfirmasi Thiago Alcantara tak akan menaikkan kontrak baru dan bakal hengkang dari klub. Thiago telah dikaitkan dengan kepindahan ke juara Liga Premier Inggris Liverpool, dan Bayern menerima bahwa kepergiannya hanya urusan waktu setelah Direktur Olahraga Hasan Salihamidzic gagal meyakinkannya untuk menaikkan perpanjangan kontrak. Arsenal dan Barca sepakat pertukaran Guendouzi dengan Coutinho. Menurut Independen, Barcelona telah menawarkan Philippe Coutinho ke Arsenal dan Tottenham dalam upaya terbaru untuk menjual pemain Brasil itu. Tim Katalan tertarik untuk mendorong keuangan menjadi surplus melalui penjualan salah satu dari pemain yang berpenghasilan tinggi. Dan laporan itu mengklaim bahwa dari dua klub Liga Premier, Arsenal adalah yang paling mungkin untuk mendaratkan mantan bintang Liverpool dengan Matteo Guendouzi yang berpotensi ditawarkan sebagai pemulus transfer. Klub La Liga juga akan menerima 9 juta pound sterling dari The Gunners dengan Coutinho menuju ke Stadion Emirates. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!